Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia dari kelas MB19 Digital Marketing dengan nomor induk mahasiswa 19101051. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan kembali tentang materi yang telah dipelajari di mata kuliah Fikih Zakat. Materi kali ini berjudul Zakat Pertanian. Ada 4 isi dari materi ini. Yang pertama ada pengertian zakat perdagangan, yang kedua ada dalil zakat perdagangan, yang ketiga ada ketentuan dan syarat zakat perdagangan, dan yang terakhir cara menghitung zakat perdagangan. Langsung saja ke materi pertama, yaitu tentang definisi atau pengertian dari zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah zakat semua jenis barang yang dijadikan komoditas perdagangan, seperti barang-barang sandang, pangan, properti, peralatan, hewan, dan lain sebagainya, baik dimiliki perorangan maupun kelompok ataupun lembaga. Yang selanjutnya adalah dalil tentang zakat perdagangan. Terkait dalil zakat, Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 103 yang artinya, "Ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui." Dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa zakat berfungsi sebagai cara untuk membersihkan harta yang dimiliki oleh seseorang. Zakat perdagangan adalah zakat yang wajib dikeluarkan dari harta niaga. Harta niaga sendiri bermakna harta atau aset yang terlibat dalam akad jual beli dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dalil zakat perdagangan dapat merujuk pada surat Al-Baqarah ayat 267 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu." Selanjutnya ada ketentuan dan syarat daripada zakat perdagangan. Yang pertama, dikenakan pada perdagangan maupun perseroan. Yang kedua, sejak awal telah diniatkan untuk diperdagangkan. Yang ketiga, muzaki merupakan pemilik komoditas yang diperdagangkan. Yang keempat, nisab zakat harta perniagaan sepadan dengan 85 gram emas. Yang kelima, telah berlalu 1 tahun sejak mencapai nisab. Dan yang terakhir, besaran zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. Ke pembahasan selanjutnya yaitu tentang cara menghitung zakat perdagangan. Dikutip dari penjelasan tentang harta dagangan yang wajib dizakati di laman NU Online, zakat perdagangan ini bisa disebut dengan istilah urudlu al-tijarah. Harta dagangan sendiri merupakan barang dagangan, harta yang terkumpul setelah terjadinya perdagangan dan piutang perdagangan. Kemudian dikurangi oleh utang. Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas menyebutkan bahwa zakat yang diperdagangkan ini dikenakan dengan cara dihitung dari aset lancar usaha dikurangi utang jangka pendek. Dengan ketentuan utang tersebut jatuh temponya hanya setahun. Andai selisihnya memenuhi syarat nisab, maka sudah wajib dikeluarkan zakat. Nisab zakat perdagangan ini sebesar 85 gram emas. Dengan asumsi harga emas adalah 903.000, maka jumlah nisab untuk zakat perdagangan yakni jika mencapai senilai Rp76.755.000. Berikutnya nilai tersebut dikalikan 2,5% sesuai dengan tarif zakat. Berikut contoh soal perhitungan zakat perdagangan. Pada tanggal 15 Muharram 1439 Hijriah, Pak Imam membuka toko pakaian dengan modal awal sebesar Rp25 juta. Setiap bulan ia mendapatkan keuntungan bersih rata-rata Rp2 juta. Pertanyaan pertama, berapa nisab zakat hartanya? Yang kedua, kapan dia harus membayar zakat perdagangannya? Dan yang ketiga, berapa besaran zakat yang harus dikeluarkan? Untuk menjawab nomor 1, bila pada waktu ia memulai usahanya harga emas itu Rp400.000 per gram, maka nisab hartanya senilai 85 gram dikali Rp400.000, yaitu Rp34 juta. Untuk soal nomor 2, berhubung sewaktu dia memulai usaha pada tanggal 15 Muharram 1439 Hijriah, nilai asetnya belum mencapai nisab, maka permulaan haulnya belum dapat dihitung pada tanggal dan bulan tersebut. Bila setiap bulan dia mendapatkan tambahan modal dari keuntungan bersih yang dia peroleh besar 2 juta, maka ia harus menanti 5 bulan ke depan, yakni sekitar bulan Jumadil Akhir 1439 Hijriah, untuk bisa menghitung permulaan haulnya. Itu ketika nilai seluruh asetnya telah mencapai nisab, maka setahun kemudian, tepatnya pada tanggal 15 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, dia harus mengeluarkan zakat perdagangannya. Yang terakhir, jika total aset yang dimiliki pada waktu jatuh tempo pembayaran zakat adalah sebesar modal awal, yaitu Rp25 juta, ditambah keuntungan 2 juta dikali 17 bulan, maka jumlahnya yaitu Rp59 juta. Sekian penjelasan materi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan dalam cara penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.